yang lucunya adalah kan setelah itu aku keluar dan langsung bikin single secara, jadi 2014 aku langsung terjun profesional. Lucunya di komentar YouTube-nya pada saat itu kayak pada sadar gitu, loh ini yang bukannya dulu kerja di sini. Lah, ternyata 4 bulan aku memberikan impact ya ternyata di kantor itu ternyata. Hai Hoppers, welcome to Hops Music. Nah, di Hops Music kali ini nih, kita kedatangan salah satu musisi Indonesia nih, yang pastinya berbakat banget. Langsung aja kita panggil tanpa berlama-lama, Kak Segara. Aku duduknya di sini. Di sini oh, bukan. Salah. Di sini lebih enak. Halo, Hoppers, halo Jessica. Gimana Kak kabarnya nih? Aduh, kurang baik. Enggak lah, baik. Kurang baik. Baik. Gimana Baik ya? teman-teman Hoppers semua yang berada di belakang kamera ini, baik-baik semua? Iya, wajahnya tanggal tua ya, terpaksa baik ya wajahnya. Kita harus tetap senyum meskipun dompet tipis gitu. Tuntutan pekerjaan ya. Betul. Iya, tuntutan pekerjaan. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kebetulan nih belakangan ini aku baru rilis single ya, terus lagi sibuk promoin sih. Oh lagi gitu. promo nih ya? Promo. Jadi kebetulan, tapi lucunya, bukan lucu sih, tapi menariknya karena single ini rilis bersamaan dengan film. Iya. Nah, jadi aku kemarin itu selain promo singlenya juga ikutan promo filmnya. Ya ikut promo filmnya. Join lah di situ meskipun suara ya. Iya, jadi tiba-tiba ada castnya terus ada aku gitu. Oke, lucu banget. Seru. By the way, ini berarti lagunya lagu ini ya, soundtrack film Gita Cinta ya? Iya, jadi judul filmnya tuh Gita Cinta dari SMA. Jadi teman-teman Hoppers itu pasti kalau aku bilang Gita Cinta dari SMA tuh pasti nggak tahu filmnya. Tapi kalau aku dengar kasih tahu tokohnya, yaitu Galih dan Ratna, pasti langsung itu gitu. Ini kayak remake gitu kan? Jadi sebenarnya lagu yang populer banget Galih dan Ratna, terus sudah beberapa kali dibuat filmnya ulang Galih dan Ratna, itu sebenarnya lagu film aslinya tuh judulnya Gita Cinta dari SMA. Nah itu akhirnya di remake. Ini pertama kali di remake Gita Cinta dari SMA. Dan ya itu kebetulan aku dipercaya untuk mengisi seluruh original soundtrack dari film ini gitu. Wah seluruhnya ya kan? Seluruhnya. Luar biasa. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, sebelum kita masuk ke lagunya nih ya. Aku pengen senderan jatuh ya, kamu ada senderannya? Aku gak ada senderannya ya? Boleh. Ya. Nanti aku pasang deh. Iya, kayak aku curang ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kan Kak Segara nih lahirnya bisa terbilang dari dunia keluarga musik nih ya. Keluarga musisi lah. Betul. Nah, emang basicnya awalnya tuh Kak Segara pengen jadi musisi pertama kali atau apa gitu cita-cita pertamanya? Apa ya dulu? Cita-cita pertama apa ya? Mungkin jadi pegulat kali ya dulu. Pegulat? Nggak tahu. Biasanya dokter aku mikir apa ya? Dulu cita-cita pertama sebenarnya aku lupa. Tapi memang salah satu dulu tuh aku punya cita-cita bukan pekerjaan. Setelah aku berhasil menetapkan cita-cita yaitu adalah aku pengen bikin sesuatu apapun itu yang penting memberikan dampak positif ke siapapun yang menerimanya. Waktu itu aku pengen itu. Jadi mulia ya? Mulia sekali. Oke. Aku kuliahnya juga di kampus Prastia Mulia tuh, gak ada mulianya. Masuk ya brand ya? Masuk. Oh iya masuk. Aduh maaf sekali nih ada Tapi pada saat itu jadi aku pengennya itu goal utamanya dan aku cari tuh apa sih yang kira-kira bisa membawa ke situ. Salah satu yang menurut aku paling impactful gara-gara tadi Jessica udah cerita aku dari keluarga musisi, aku sering lihat orang tua tuh bermusik di depan orang dan ternyata kalau kita nonton orang berpidato tuh kan biasanya bosen ya gitu. Tapi kalau kita dengar orang nyanyi kok masuk banget tuh apa yang disampaikan sama si penyanyi itu. Jadi setelah itu ya udah aku memutuskan untuk kayaknya aku harus berkarya melalui musik atau jenis-jenis karya yang kurang lebih mendekati itulah. Jadi aku juga seneng nulis gitu. Oke, berarti berarti ada dorongan dari orang tua juga dong? Nggak ada sama sekali. Oh jadi dari ini aja? Malah waktu itu orang tua tuh pengennya aku nggak jadi musisi sama sekali. Waduh. Iya pengennya malah kamu coba dong yang lain gitu. Mungkin kan ingin memperluas industri gitu ya. Kan pengen bikin gurita industri yang lain gitu. Tapi ya kebetulan ya aku selalu cerita sih. Kalau teman-teman yang bapak ibunya pedagang gitu, pasti kan dia udah biasa ngelihat cara berdagang gitu. Buat aku kan tuh susah banget. Ya aku ya sama biasa ngelihat orang tua bermusik, jadi ya mudah-mudah aja kayaknya emang jalannya ke situ gitu. Karena udah biasa dari kecil juga ya ngelihat itu kayak udah terbiasa ya. Terbiasa. Oke, berarti tapi ini aku searching ini dulu Kak Segara. Apa kamu searching? Aku searching dulu Kak Segara ya. Searching nih Kak Segara ini awalnya kerjaannya bukan langsung ke musisi ya?
Apa tuh, kemana dulu? Langsung pertama jadi kantoran dulu. Oh ya? iya, aku sempat jadi pegawai kantor. Jadi dulu aku tuh tadi yang kampusnya disebutin itu, aku Iya. lulus dengan IPK 3,3. Dan itu termasuk tinggi di kampus itulah. Jadi aku Di atas 3 mah tinggi loh, Kak. iya, di atas 3 aku udah terus. Jadi aku waktu itu sebenarnya udah sering main di festival nih. Jadi dulu aku punya apa ya? Kalau orang bilang apa sih? Misalkan ini terjadi, aku akan bikin Nazar. Nah, ya aku dulu bukan nazar sih, aku bikin kayak sebuah Janji tuh janji kepada gitu diri ya. sendiri ya. Itu kalau misalkan aku lulus SMA, aku cuma daftar di satu kampus, misalkan aku nggak keterima di kampus itu, aku Iya. akan langsung terjun ke industri musik. Aku bilang kayak gitu pada saat itu. Ternyata keterima. Nah, setelah itu aku bikin nazar lagi setelah lulus dengan IPA itu. Oke, kalau misalkan aku daftar kantor ini, aku cuma daftar satu doang gitu pada saat itu. Satu, dan itu perusahaan yang gede banget lah, susah harusnya masuk. Aku daftar situ, aku nggak keterima, aku kan langsung jadi musisi. Aku bilang gitu. Ternyata keterima lagi. Berarti ini ya, kayak gue pengen jadi musisi tapi tar dulu deh. Iya, jadi kalau ini baru masuk gitu ya. Iya, jadi itu akhirnya aku kerja selama lama banget ya, waktu itu 4 bulan. Oh, 4 bulan, oke. 4 bulan jadi Mungkin udah karyawan. 8 tahun. Dan yang lucunya adalah kan setelah itu aku keluar dan langsung bikin single jadi 2014 aku langsung terjun profesional. Lucunya di komentar YouTube-nya pada saat itu kayak pada sadar gitu, loh ini yang bukannya dulu kerja di sini. Lah, Ternyata 4 bulan semua yang aku nonton ya? memberikan impact ya ternyata di kantor itu ternyata. Gitu ya udah akhirnya. Lucu banget. Tapi waktu itu sih aku seneng sih sempat kerja kantoran, karena kalau kita nggak pernah nyoba kan kita nggak tahu ya, mungkin ada penyesalan pada saat itu gitu. Tapi seru aja sih, tapi emang bukan buat semua orang gitu. Tapi berarti sekarang nih lebih prefer kantoran atau bermusik nih? Mungkin udah pasti musik, tapi dengan apa ya? Dengan kestabilan finansial seorang kantoran ya semoga. Semuanya cuan ya, Hoppers. Semuanya cuan. Tapi jauh banget, karena pada saat itu satu yang membuat aku akhirnya resign dan langsung ke musik, karena kebetulan aku ketemu mentor yang tepat pada saat itu. Dia bilang, mumpung kamu masih muda, kamu ada waktu untuk salah gitu. Jadi ya kamu coba aja berbagai industri, jangan langsung pengen ini jalanin terus gitu, jangan. Mumpung kamu masih ada ruang untuk salah. Dan pada saat itu aku juga yakin, karena kayaknya aku percaya setiap orang tuh emang udah didesain tuh di bumi ini, di dunia ini, hidup ini untuk menjadi seseorang yang berbeda-beda deh. Jadi misalnya aku ya emang mungkin di musik, mungkin kamu di bidang hiburan yang lain, mungkin teman-teman di kamera dan sebagainya. Kayaknya udah ada posisinya masing-masing gitu. Kenapa kita harus mengalah? Ya, di dunia ini udah ada perannya kita. Udah ada perannya gitu sih. Oke. Berarti sekarang nih musisi nih. Nah, kira-kira kalau misalkan Kak Segara nih sama sang ayah nih, sang legendaris Ebit G. Ade nih. Oh iya. Nah, disebut namanya ya? Iya, kita sebut ya. Nah, kan juga dikatakan kakaknya Kak Segara kan juga Adera penyanyi juga nih. Nyanyi juga. Nah, genre musik kalian tuh sama apa beda-beda sih? Sebenarnya mungkin kalau genre kita kurang paham ya tentang genre ya. Kalau mungkin ada samanya, mungkin ada bedanya. Tapi cara kita bernyanyi, cara kita bermusik itu kita tiga-tiganya berbeda. Itu terbukti karena kita pernah kolaborasi nih bertiga pada saat itu, dan itu cukup butuh waktu dan tenaga untuk bisa menyatukan suara kita bertiga yang ternyata punya timbre, punya satu benang merah yang sama tapi jenisnya beda-beda gitu. Tapi ya di situ sih menurut aku uniknya itu sih, karena untung aku, kakakku Adera, terus ayahku itu kita bermusik dengan gaya yang berbeda-beda. Jadi ya variasi lah. Jadi orang kan dengernya bisa enak gitu harusnya. Oke. Nah, terus sebagai status nih anak Abid G. Ade nih, merasa kayak kadang-kadang terbebani gitu nggak sih, Kak? Awalnya sih iya banget, karena biasanya kalau nama besar gitu pasti kan itu ekspektasi orang akan anaknya itu pasti adalah dia akan sehebat itu gitu. Biasanya kan kayak gitu umumnya. Padahal toh kan itu cuma dilahirin aja kan, juga nggak dia apa bedanya apa gitu. Mungkin bedanya kita duluan ngelihat yang kayak tadi aku cerita. Tapi ujung-ujungnya sih pada saat itu aku dan Adere ya kita kebetulan punya jalan. Kita menemukan, jadi ini awalnya tuh sebenarnya ayah itu sama sekali nggak memberikan kita jalan. Jadi
kita nggak kayak mungkin ada musisi lain yang ditunjukin ini kamu harus gini gitu. Ikutin jejak Ya, apa nih? kita tuh nggak. Jadi aku dan Adera tuh kita punya jalan yang berbeda-beda masing-masing. Dera lewat mana, aku lewat mana, dan mungkin ya di situ yang membuat kita tuh nggak terlalu terbebani karena kita menempuh jalan kita masing-masing ya. Jadi perjuangan kita emang berbeda dengan perjuangan ayah kita pada saat itu gitu. Oke. Bindingnya bagus ya, Pers. Apa? Harus punya jalan, punya anak jangan didikte. Iya itu. Karena Bener. orang beda tiap Iya. orang-orang. Kok obrolannya punya anak kayak tua banget ya? Kayak parenting talk ya ini atau apa? Kita semuanya join di sini. Oh, saya join. Terus aku dengar juga kan tadi Kak Sagara juga ngomong, Kak Sagara suka nulis nih ya. Aku suka. Sastra banget nih orangnya nih. Enggak terlalu. Sarjana ekonomi kemarin. Oh, oke. Ekonomi, musisi, Ya, penulis ya, iya, Pers. iya. All in Benar, one. all in Nah, one. kan Kak Sagara berarti suka nulis-nulis kayak puisi, gitu-gitu dong ya. Sejenis itu ya, suka. Ada kepikiran rilis buku nggak sih? Suka nulis buku nggak sih? Ada banget. Emang itu lagi dalam proses ya. Oh, on the Iya. way. Tapi aku bilang dalam proses karena 5 tahun yang lalu aku diwawancara, aku juga lagi bilang dalam proses gitu. Prosesnya panjang banget ya, nggak selesai-selesai Iya, ya. Kalau Oke, musik oke. kan cepet gitu, nggak tahu. Tapi emang itu selalu aku lakukan. Minimal sih sekarang karena aku tahu banget kita nggak bisa apa ya. Aku percaya bahwa dulu ada pepatah, bukan pepatah ya. Omongan orang lama lah. Kalau kita ngejar ayam banyak, ada 10 ayam kita kejar bareng-bareng pasti nggak ada yang ketangkep. Tapi kalau kita ngejar fokus ke satu aja malah mungkin ketangkep gitu. Iya, betul. Jadi aku percaya itu. Jadi sekarang karena aku udah profesional di industri musik, mau nggak mau aku harus menggeser sedikit lah porsi Oke. dari menulis itu. Itu samping lah ya. Itu samping lah. Dan dengan itu karena itu aku bikin setiap bulan tulisan baru di website aku segara.co asik. Yes. Segara.co. Di visit ya, Hoppers. Di visit segara.co atau segarabanyubening.com. Itu aku tetap pertahankan, aku senang menulis dengan rilisnya sekarang sebulan sekali aja. Dulu tuh mungkin bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Cerpen gitu atau? Jadi kalau sekarang aku bentuknya lebih kayak buah pikiran aja ya. Jadi merangkum, jadi nama segmennya tuh misalnya Januari di Mata Segara gitu. Oke. Jadi merangkum sebulan itu di Januari itu apa sih keresahan yang aku rasain gitu. Apa sih solusi yang mungkin aku temuin untuk diriku sendiri, apa sih yang bisa aku kembangkan gitu. Berarti kayak nulis diary gitu ya Kak ya? Diary tapi coba dibaca aja nanti. Oh ya, ntar aku baca ntar. Ya diary aku, tapi awalnya sebenarnya aku bikin itu adalah untuk mengingatkan aku ya enak. Mungkin teman-teman di sini boleh coba ya. Karena kan kadang kita waktu terlalu cepat terus kita lupa untuk refleksi ke belakang. Ya. Apa yang udah terjadi, apa aja pencapaiannya. Kadang kita merasa kita belum berhasil padahal ternyata kita udah melangkah tapi cuma sedikit aja langkahnya gitu. Jadi ya di situ aku coba sebenarnya untuk mengingatkan aku tuh apa sih yang udah aku capai, apa sih kekurangan yang bisa aku perbaiki gitu. Tapi ternyata setelah aku tulis ini udah sekitar berjalan berapa ya? 2-3 tahun lah aku tulis ini. Lumayan Itu ya. ternyata responnya juga banyak teman-teman yang mendapatkan input dari situ gitu. Jadi aku terusin aja. Ada yang something to learn ya. Iya, dari situ ya. ternyata. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke Kita Cinta nih. Oh, yes, Nah, Kita awalnya ditawarin isi soundtrack itu gimana sih Kak ceritanya? Iya, jadi di SMS ya awalnya. Oh, SMS. Masih SMS ya zamannya ya. Di fax dikirim di fax. Awalnya WhatsApp sih emang benar. Beda lah dikit ya. ya. Di WhatsApp tiba-tiba sama tim A&R. Jadi aku ditawarin untuk ngisi mau nggak original soundtrack. Aku nggak tahu tadinya original soundtrack apa. Terus aku bilang, oh coba dong kirim lagunya. Ini ada film nih, filmnya romansa gitulah. Yeah. Terus dikirim lagunya. Ternyata mereka menawarkan untuk aku nyanyiin seluruh original soundtracknya, bukan cuma satu. Oke. Biasanya kan film itu satu orang satu gitu, satu hari satu, iya, beda-beda. Ini ada 7 lagu. Oke. Jadi habis itu aku pelajari lagunya. Jadi ternyata kenapa bentuk penawarannya kayak gitu? Karena sebelumnya di film yang lama, jadi ini filmnya kan remake tadi aku Iya, cerita. Di film yang lama itu ternyata yang nyanyi seluruh original soundtracknya itu juga satu orang. Itu almarhum Om Grisha dulu yang nyanyiin gitu. Jadi ini kayaknya mau dibuat dengan format yang sama. Oke. Penyanyi original soundtracknya juga satu orang gitu. Ya udah, jadi pada saat itu tapi aku mau, tapi ternyata mereka juga ngasih syarat kalau aku mau. Oke. Jadi syaratnya adalah mereka minta bantuan karena ini judulnya kan Kita Cinta dari SMA dan tokohnya itu Gali dan Ratna. Iya. Pemeran utamanya si Gali itu adalah ceritanya pemeran yang jago nyanyi dan main gitar. Ya kan? iya, Nah, terus akhirnya betul. mereka minta bantuan. Oke, Segara nanti nyanyi original soundtracknya plus bantuin setiap ada peran di mana Galihnya nyanyi Iya. itu suara aku yang keluar. Oh, gitu. jadi kayak dubbing gitu Pak, Dubbing. ya? Oh,
Jadi setiap di film itu, sekarang udah nggak tayang sih, soalnya kan udah bulan lalu ya. Iya, Jadi setiap film itu, setiap ada si Galihnya nyanyi, itu suara aku gitu. Tuh. Jadi gitu. Fakta unik tentang film. Jadi ya lucu aja. Jadi aku nyanyi mungkin original soundtrack 7, tapi aku rekamannya tuh 12 lagu karena aku harus nyanyi ini ya apa di dalam filmnya juga itu. Jadi lucu aja lagi ngomong-ngomong dua suara aku. Suaranya beda banget ya. Ya tapi aku udah menanti-nanti kan aku nonton juga pas gala itu kan pas mana nih suara gue, mana nih suara gue. Ini adegan gue mana nih, adegan gue mana nih. Jadi teman-teman bisa Hoppers tuh bisa nonton pada saat itu bisa nonton aku suaranya untuk suaranya gitu. Mukanya Sun ya? Mukanya beda. Beda lagi. Lebih ganteng sih yang jadi Galih sih. Tapi suaranya suara aku pada saat itu. Berarti itu fakta unik ya, lucu. Berarti unik. itu main gitar juga Kak Segara juga? Enggak, jadi main gitar, pokoknya ceritanya dia main gitar, tapi itu waktu itu aku cuma suara doang sih. Main gitarnya ada orang gitu. Tapi Kak Segara bisa alat musik? Bisa. Gitar, piano. Gitar, piano. Pianika kan piano ya. Kan tiup aja ya. Piano. Tapi emang aku ini sih kalau setelah aku meyakinkan diri tadi aku ceritakan pengen jadi musisi, aku belajar tuh. Jadi teman-teman kadang-kadang tuh aku suka bukan kesel ya, suka sedih gitu. Yang kayak tadi kamu cerita, beban nggak sih anaknya seorang legenda musisi gitu kan? Nah sebenarnya yang ada perasaan selain beban tuh kesel, karena mereka nganggap kalau kita keluar tuh langsung jago apa-apa gitu kan. Padahal semuanya tuh padahal semuanya tuh butuh latihan. Tetap aku belajar gitar, aku belajar nyanyi, aku belajar piano dan sebagainya ya itu. Jadi ya bukannya aku tiba-tiba ujuk-ujuk bisa gitu loh, tapi aku belajar. Adera pun juga demikian gitu. Oke. Berarti aku mau tanya nih, ini kan lagu Kita Cinta nih. Behind lagu ini tuh apa sih? Lagu ini tentang apa sih? Aduh, sebenarnya paling enak tuh nonton filmnya. Jadi berarti lagunya super. Jadi gini, kebetulan ternyata original soundtracknya itu yang pas aku nyanyiin itu sangat bercerita gitu loh. Jadi ternyata filmnya agak musikal. Jadi orang akan tahu secara utuh apa yang dimaksud kalau nonton filmnya sebenarnya. Jadi ini nih Kita Cinta khususnya ya, itu tuh kayak lagu pamungkas di ujung banget yang menyimpulkan segala highlight apa yang terjadi dari gitu ya? Apa yang terjadi dari filmnya gitu. Wah itu jadi nanti spoiler. Pokoknya nonton ya. Ya nanti mungkin kan pasti kan nanti ada on demand-nya atau di mana-mana. Platform film Pastilah pasti nanti ada. Tapi intinya tuh dia itu Kita Cinta itu adalah lagu pamungkasnya gitu. Lagu kayak kesimpulan lah ya. Kesimpulannya banget. Jadi ceritanya ya mungkin kalau secara umum ya udah pasti tentang hubungan cinta yang kurang baik lah, maksudnya berakhir kurang baik gitu. Tapi ya secara spesifiknya harus nonton. Gitu. Oke, nah aku mau tanya lagi, Kak Segara ini nulis lagu juga kan? Iya nulis lagu. Nah songwriter nih, kira-kira tuh pernah masih ingat gak sih lagu pertama yang ditulis tuh apa? Aku ingat. Jadi memorable banget nih. Ingat. Wah enak ya kalau zaman sekarang tuh pas kalau nulis lagu dulu aku tuh di ini loh di buku gitu dulu belum gitu. Handphone itu dulu belum bisa record gitu. Zaman dulu tuh belum bisa karena aku bikinnya dulu pas SD kan. Jadi awal SD udah bikin lagu ya, luar jadi biasa. Aku ingat tuh. Tentang apa tuh SD bikin lagu Kak? Suka-sukaan. Suka-sukaan. Cinta monyet. Suka-sukaan sama teman sekelas gitu. Oke. Iya masih ingat. Jelek tapi lagunya nggak bagus. Nggak di remake nih sekarang. Iya nggak laku pasti. Nah, tapi aku ingat tuh. Berarti masih suka bikin lagu dong ya? Iya selalu. Jadi kebetulan emang seharusnya karena tahun ini tuh kan memang fokus di rilis single yang berhubungan dengan film itu ya. Jadi mungkin tahun ini nggak ada rilisan untuk lagu aku sendiri ya. Tapi emang terakhir sih 2 tahun yang lalu lah aku rilis yang lagu aku sendiri gitu. Nah biasanya inspirasi dalam membuat lagu itu dari mana sih Kak? Biasanya sih kalau jawaban umum orang-orang kalau di kamar mandi ya. Kamar mandi ya? Tapi enggak kalau aku. Iya kalau biasanya kan orang bilangnya gitu. Tapi kalau ditanya biasanya aku susah jawab karena aku merasa inspirasi itu ada di mana-mana. Tergantung kitanya aja mau ngambil atau enggak. Itu pernah jadi bagian dari penulisan aku juga. Jadi misalkan kita tiba-tiba emang lagi pengen menyerap sesuatu ya kita bisa mengambil inspirasi itu. Kayak contoh aja dari detik ini nih aku ngelihat
cahaya-cahaya ini, mas-mas yang lesu-lesu ini, mungkin aku bisa Jadi mendapat lagu inspirasi. Jadi lagu tentang betapa sulitnya akhir bulan Iya, gitu kan. oke, relate Bisa, loh. Nah, tuh relate. kalau bikin itu relate kayaknya ke banyak Bisa, orang ya deh. makanya bisa kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau aku dari situ. Nggak mesti ada satu tempat tertentu atau apapun itu. Iya gitu. betul ya. Karena sometimes nonton, baca buku itu tuh langsung jadi inspirasi Iya, ya, Kak, ya. nonton, baca buku, tidur. Tidur aja Iya, sempet. tidur. Oke, mimpinya bikin Enggak sih, lagu tidur nih. enggak sih. Kalau tidur lupa kan kadang-kadang kalau bangun Iya. tidur. Iya, gitu sih dari mana oke. aja. Nah, aku mau tanya nih. Kalau misalkan nih Kak Segara pasti punya idola dong. Punya. Nah, idolanya siapa Yang sih? cilik apa yang dewasa? Oh, idola cilik. Idola. Beda-beda, Pers. Idola. Jadi aku dulu awalnya bermusik seneng banget itu belum nyanyi dulu. Aku seneng tuh main bass dulu. Oh, basis ya. Basis. Karena menurut aku paling keren. Jadi dulu aku tuh pengen main musik karena keren-kerenan aja gitu Oke. kan. Biar jadi anak band gitu. Oh, anak Terus dulu band. kebetulan pada saat zaman aku SMP atau SD ya. SD kalau nggak salah aku SD. Belum lama ya aku SD itu. Belum lama Pers. Dikutip Aku harus belum agak lama. mengkonfirmasi belum lama yang tadi dikira tua. Belum lama aku SD itu dulu tuh belum K-pop zamannya. Dulu zamannya musik-musik Jepang. Oh, J-pop. J-pop tapi aku sukanya ke J-rock dulu. Jadi aku salah satu idola aku banget tuh salah satunya band Jepang pada saat itu masuk namanya L'Arc-en-Ciel. Sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada bandnya. Kemarin baru ulang tahun ke 25 ya. 25 tahun. Bisa dari nonton di ketahuan on umurnya demand. dong nanti kalau sebut. Enggak, akunya kan belum. Oh iya, Akunya oh belum. iya, betul. Gimana? Ini menjerumuskan Betul. nih. Enggak dong. Jangan percaya hoppers. Ya jadi gitu aku suka banget dengan band itu. Oke. L'Arc-en-Ciel itu. Teman-teman boleh sih dengar. Kemarin baru ulang tahun ke 25, udah tua-tua banget orangnya. Aku suka dari mereka emang udah tua-tua. Iya. Tapi musiknya juga dari musik dong pastinya ya. Berarti suka rock-rock gitu? Suka, tapi kalau itu kan pertama kenapa aku mengidola. Jadi Iya, kenapa betul. aku bilang kamu tanya idolanya itu karena itu yang membawa aku suka musik. Oke. Sebelumnya biasa aja, tapi gara-gara itu tuh aku cinta banget sama musik, seneng banget. Wah, padahal bahasa Jepang kan, Iya, tapi ngerti nggak tuh? nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi kok bisa gitu juga. Nah akhirnya kalau yang dari Indonesianya sih yang cukup menginfluence aku sih yang udah meninggalkan kita ya, Bung Glenn Fredly waktu Oh itu. iya. Jadi kenapa beliau? Karena pada saat itu aku juga pernah, akhirnya setelah tadi main bass, anak band aku cerita, aku tuh memberanikan nyanyi. Oh, Salah satu coba-coba. lagu yang sering aku cover itu Januarinya dari Bung Glenn Fredly itu. Lagunya legendaris banget sih. Legendaris banget, keren banget. Kids zaman now mungkin nggak tahu ya. Tahu cuma lah, maybe- masa nggak tahu sih? Mungkin. Tahu mungkin, lah. Wah, pastinya. Glenn Fredly itu jangan sampai nggak tahu sih. Yes, itu luar biasa lagunya. Didengerin ya, Hoppers. Dengerin. Nah, kalau Gita aku Cinta tadi- juga didengerin. Itu pasti itu Iya. mah, itu mah pasti. Iya. Nah, kalau misalkan nih Kak Segara nih kalau disuruh bisa nge-collab nih sama satu musisi nih, siapa? Ya itu ya mungkin Bung Glenn Fredly, tapi Kan udah udah di atas meninggalkan nih. kita. Aku sih seneng sih sama siapa aja. Ini boleh luar negeri juga ya? Boleh. Oh iya mungkin Bisa tinggi-tingginya. Iya mungkin L'Arc-en-Ciel itu. Oke. L'Arc-en-Ciel bacanya. Jadi L'Arc-en-Ciel tuh kalau itu ternyata setelah aku pelajari band itu bahasa Perancis tuh artinya pelangi. L'Arc-en-Ciel gitu. Ya kalau bisa sama dia deh. Wes. Jadi aku lagi belajar bahasa Jepang. Oh, betul lah. Oke, Belajar oke. bahasa Jepang. Untuk Semoga bisa aja. collab ya? Hah? Iya, untuk bisa. Aku suka banget soalnya aja aku belajar Berarti bahasa basicnya Jepang. suka anime dong? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Aku anaknya Naruto banget. Oh, Naruto. Naruto banget. Aku nonton lagi Naruto. Iya, Naruto. Sampai Boruto dong ditonton. Aduh, Boruto agak kecewa sih. Tapi aku nonton kalau ada Naruto-nya aja di Boruto. Oh, jadi dicepet-cepetin Iya, gitu dicepet-cepetin sampai ya gitulah, nggak jelas soal Boruto tuh. Oh. Ya pasti kalian semua merasa deh yang nonton Iya, Naruto. beda-beda sih Iya, ya. kemana sih? Naruto sekuat itu kok di Boruto jadi lemah ya, jadi curhat. Jadi curhat Naruto kita di sini jadi bahas Naruto. Oke nih. Spill dong Kak, project-project selanjutnya nih setelah lagu ini nih kedepannya mau apa nih? Full album kah? Oh iya, jadi menariknya adalah tadi aku cerita kan ini original soundtrack ada 7. Iya. Jadi tahun ini aku akan rilis minimal 3 single dari original soundtrack itu. Karena itu lagunya bagus-bagus Iya. dan kayaknya sayang aja kalau nggak dirilis sebagai lagu independen ya. Maksudnya walaupun itu lagu lama tapi aku kemas secara modern dan kayaknya teman-teman zaman now Gen Berarti Z, di-remake ya? kita ini Kids Now. Kids Now, anak Jaksel semuanya itu pasti bisa lah denger ini. Dan setelah itu sih emang ini akan dijadikan album karena 7 lagu itu jadi album independen.
Dan setelah itu akan ada kolaborasi yang keren juga, jadi ditunggu aja. Jadi tahun ini semoga aja sih aku bisa rilis lebih dari 3 single sih. Amin. Kita doain ya Hoppers ya, semoga semuanya tercapai dan lancar. Amin. Oke, boleh Kak di promo-promo nih lagunya nih. Promo-promo. Iya. Apa nih? Lagu. Oh, lagunya. Keren promo apa, Naruto gitu kan, kamu spesifik dong. Oh iya, promo lagu Gita Cinta. Oh iya. Hoppers, coba dengerin lagu Gita Cinta, semoga kalian suka karena ini lagunya lagu ciptaan Mas Guru Soekarno Putra, pencipta lagu yang sangat luar biasa dan lagu karya-karyanya tuh unik-unik. Jadi kalau kalian bosen dengan lagu zaman sekarang, kalian boleh coba dengerin Gita Cinta karena ini udah progresinya aneh, liriknya sangat puitis. Jadi siapa tahu bisa menemani hari-hari kalian dan membuat kalian lebih seneng lah. Dan kalau misalkan seneng ya boleh lihat video klipnya. Betul. Udah ada di YouTube. Kalian bisa komentar di situ yang bagus-bagus, subscribe, terus abis itu like juga, dan sudah tersedia di seluruh digital streaming platform yang ada di dunia ini. Jadi kalian bisa di dunia dan akhirat, yang gak ada dunia doang. Di dunia doang. Jadi kalian udah bisa cari di mana aja. Langsung search aja Segara Gita Cinta. Jangan lupa Hoppers dengerin terus ya. Yes. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita dengerin aja langsung Gita Cinta Kak Segara. Mekar bersemi huntayan kasih, jumpa cinta pertama telah tertanam, rindu dada semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi dibuai mimpi. Masa remaja punahlah sudah, menjauh dari angan merapu. Kini ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasinan lurung, engkau kini semakin jauh. Berjalan di dalam gelam, kemana arah yang ku tuju? Engkau hanyalah bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi dibuai mimpi. Masa remaja punahlah sudah, menjauh dari angan merapu.
jauh. Tadi suaranya keren banget. Keren banget ya, asik ya? Sangat-sangat puitis banget. Iya, Aku lagunya kayak puitis di banget. pojok sampai kayak wow ya. Masnya juga tuh di pojok sampai Iya, nangis di tuh kayak pojok. ada perasaan Pakai tisu tadi tuh. tersayat-sayat ya. Iya, mendalam banget. Mendalam. Oke, sekarang nih aku pingin ada games nih. Wih, asik. Betul. Apa nih, Gamesnya guys? gampang. This or Yang that. susah dong. Oh, mau susah. Ntar Masa pertanyaan. gampang, jangan dong. Temanya gampang, pertanyaan yang susah Oh, nih. iya, temanya gampang. Oke. This or Fisik, that nih. fisik apa mental nih gamesnya? Kayak truth or dare aja Oh, kali ya. Oh, ya. Oke, this or that. Jadi gampang banget, Akti. Tinggal pilih nih. Ini atau ini, tapi cepat jawabnya. Oke, Sama aku minta alasannya kenapa. oke. Setiap pertanyaan aku kasih alasannya ya? Iya. Oke. Tapi nggak usah panjang-panjang nih, karena durasinya ntar kita Oh. 4 jam kita. Padahal udah siap pengen kasih alasan yang komprehensif Iya gitu nih, nggak boleh ya? karena kan sastra banget nih, takutnya Oh. ntar jadi puisi semua nih. Nggak boleh ya, ya udah. Oke, siap Kak? Belum. Belum, oke, kita tunggu ya. Ya udah siap, udah Oke, siap. oke. Pertama This. ya, Opers. Oh. This or that. Gampang sih. Nyapu atau ngepel? Ngepel. Kenapa tuh ngepel? Karena kalau nyapu biasanya nggak kepel, kalau kepel biasanya kesapu sekalian. Jadi So nggak kerja dua smart. Ini orang yang nyapu sendiri dan ngepel sendiri nih. Wih, Kalau oh. lagi males nyapu, ngepel aja. Kan Jadi ke bawah sekalian debunya. ya, Kan ke nggak bawah dua kali. debunya. Betul, betul. Jadi nggak dua Apalagi kali zaman ya. sekarang yang udah spray, aku kan punya pel yang gitu keluar air terus tinggal digini-giniin. Oh, tahu tuh. Iya. Pip gitu ya, gitu yang mist pokoknya. itu keluarnya. Iya, betul. Oke, Gitu. jadi pilihnya ngepel. Ih, anak rumah tangga banget. Laki-laki idaman. Iya. Asik. Idaman Lanjut. pegawai. Aduh, jangan dong. Iya. Lanjut. Mie goreng, mie kuah. Mie kuah. Mie kuah. Mie kuah. Kenapa tuh? Soalnya Bukan lebih enak. kenyang. Oh, Iya karena hidup dong. kuahnya Kalau mie goreng kan ya. goreng, kalau ini ada kuahnya, jadi Apalagi kenyang. kalau pakai telur Sangat ya. teknikal ya, smart untuk orang-orang akhir ya. bulan, ya kan? Iya, Berarti- kepikiran nggak? Jadi terus kedua, nggak perlu beli minum. Haus ya. Tapi kan micin-micin gitu. Iya, nggak apa-apa, enak. Aku suka tapi mie kuah. Mie kuah ya? Iya, iya. Oke, Lebih oke. lebih berarti lebih value for money ya, kalau di Betul. bahasa Berarti ini ekonominya. sangat anak ekonomi ya. Ekonominya itu Teknikal value banget for money. pemikiran nih Ya. Hoppers. Kita lanjut. Bubur diaduk nggak diaduk? Diaduk. Diaduk. sama. Iya, sama tas. Banyak yang nggak sama. Jadi gini, aku dulu tuh nggak diaduk. Tapi ternyata konsep dari bubur itu emang harus diaduk. Oh, gitu. Jadi bubur itu bukan bubur dan lauk. Bubur itu adalah satu jenis makanan. kesatuan ya? Iya, satu jenis makanan. Jadi emang harus diaduk gitu. Tuh, diaduk. Jadi teman-teman yang buburnya belum diaduk, insaf. Sebut ya. Oke, gitar atau piano? Gitar, aduh sama aja ya aku ya gitar atau piano Gitar ya. atau piano nih? Prefer Mungkin mana nih? prefer. Tapi belakangan ini aku lagi prefer piano sih. Piano ya. Hmm. Oke, oke. Karena kalau piano, kebetulan aku kalau bikin lagu sekarang seringnya sama piano. Karena kalau kita pakai gitar itu kan harus direkam ya. Iya. Kalau pakai piano itu kita bisa masuknya kalau ke MIDI. Jadi itu bisa dibenerin belakangan. Kalau gitar tuh nggak bisa Karena dibenerin harus belakangan. Iya. Gitar salah dikit, Iya, ulang harus lagi. ngulang lagi, repot. Jadi aku sekarang lebih seneng main piano sih. Oke, piano. Ini udah tahu lagi jawabannya. One Piece atau Naruto? Ya Naruto lah, Naruto. aku tahu nggak. Tapi jujur aku nggak pernah nonton One Piece loh sama sekali. Kenapa? Jadi aku tuh, menurut aku anime tuh tergantung karakter gambarnya. Jadi pas aku nonton One Piece aku nggak suka, aku nonton Naruto aku suka, terus aku nonton misalnya kayak Fairy Tail aku suka, terus aku nonton Sword Art Online gitu aku suka. Jadi aku ada gambar-gambar yang aku nggak suka gitu, kayak Jojo Adventure itu aku juga nggak suka gambarnya Mungkin gitu. karena One Piece lebih kayak childish gitu kan kartun-kartunnya. Nggak tahu lah bentuk gambarnya aja aku nggak suka. Boruto juga aku nggak suka, gambarnya kan beda. Iya sih, Ya, bentuk Naruto gambarnya- juga udah beda Iya, kan. Naruto-nya Rambutnya juga udah nggak beda. Itu lagi. Berarti nonton Attack on Titan dong. Nonton, tapi makin kesini makin nggak jelas ya. Ending-endingnya kayak Ini mau apa sih? awal tuh kayak The final season part 2. Iya. Lah maksudnya gimana dia? Nanti maksudnya ada lagi. Final ya di finalin aja gitu. ada lagi kan? Iya, terus Yang tiba-tiba terakhir. kamu udah nonton kan? Aku nonton. Udah pada nonton kan? Iya, tiba-tiba kepalanya copot masih hidup dia. Niatnya apa? Ntar dia jadi Nggak apa? jelas. Ribet banget dah. Oke, kita Apalagi? lanjut nih. Jadi ngomongin Attack on Titan kan? Iya, jadi salfok nih ntar nih Walah. kita nih. Nanti beda segmen ya, Opas. Beda segmen. Akustik atau full band? Akustik.
Aku seneng kenapa banget main akustik karena kalau full band itu kan lebih bising ya, lebih rame. Terus Iya, penontonnya asumsinya pasti lebih banyak. Aku tuh seneng banget beberapa kali waktu itu main intimate concert gitu aku bikin yang nonton mungkin 100 sampai 150 orang di satu tempat, terus aku cuman gitar, piano, bass sama kahon dan sebagainya lah, djembe dan macam-macam dan biola waktu itu. Dan itu enak banget karena aku bisa langsung berinteraksi langsung Lebih dengan dekat mereka, gitu lebih ya. dekat. Nah, itu aku suka banget. Tapi kalau misalnya full band kan itu pasti bentuknya festivalan. Betul. Nggak bisa dong kita interaksi Iya, gitu. susah. Ya nggak kedengeran. Malah yang ada siram aqua, kuah gitu. Botolnya. Iya, botol deh gitu kan. Oke, akustik. Duet atau solo? Solo. Solo. Kalau duet soalnya ada potensi berantem ya. Oke. Jadinya- Bagian ini dong. Iya, jadi solo aja. Oke. Kalau dikasih kemampuan, pilih terbang atau invisible? Invisible kali ya. Invisible. Mau Invisible ngapain sih kali emangnya ya. kalau dikasih seharian nih, dikasih invisible, mau ngapain tuh? Aduh, aku takut nggak boleh ngomong di sini ya. Ini Kenapa kalian jangan mukanya negatif, pada? Lovers. Ini Enggak, bukan maksudnya kan negatif. iya jangan negatif dulu. Enggak, soalnya kalau secara umum aku tuh orang yang seneng sendiri ya, maksudnya seneng. Introvert berarti iya. ya? Oke. Kalau MBTI anak zaman sekarang introvertnya lebih tinggi daripada extrovert. Aku tuh emang seneng sendiri aja, jadi kan seneng. Tapi aku seneng melihat orang lain berinteraksi. Jadi aku tuh seneng jalan-jalan, tapi jalan-jalan dalam konteks bahwa aku tuh di mobil doang, terus jalan-jalan lihat aja udah. Oh berarti Bukan ngobrol. scrolling aja ya? Iya, cuma kali ngeliat ya? doang. Nah, itu mungkin salah satu cara inspirasi ya. Jadi jangan-jangan kalau nanti aku tiba-tiba bisa invisible, mungkin aku akan tiba-tiba nongkrong di mana gitu. Nongkrong di satu tempat terus ngerjain gitu. Mencoba jadi anak ekstrovert ya? Iya, Kayak apa benar. sih? Oke. Nah, pilih dompet yang ketinggalan atau HP yang ketinggalan? Dompet yang ini ketinggalan, sekarang nggak bawa aku dompet. Iya sama sekali. Karena kan Kemarin sekarang diminta ini ya. KTP nggak ada, aku KTP udah ketinggalan. Tapi sekarang dompet tuh udah kayak kalau aku lagi nggak nyetir aku nggak bawa sih. Kan kalau nyetir harus ada SIM kan. Iya itu aku nggak bawa. Jadi emang aku tinggalin sekarang. Kasihan dompet itu. Kasihan Tapi aku ya emang nggak bawa cash juga, nggak punya cash juga. Berarti nak sekarang. cashless banget Iya, nih. karena Lagi kan di HP juga udah bisa kan sekarang ya? kan di handphone bisa. Aku kalau sepedaan di Car Free Day aja kalau beli jajanan gitu bubur gitu udah bayarnya pakai handphone. Iya, Jadi udah nggak kepake lagi gitu. Cash udah kayak, aduh sayang apa. Iya. Jadi tambah boros kalau megang cash tuh kayaknya. Ya itu tergantung orangnya sih. Oh iya, kayak buat aku doang. Gak ya, usah Lovers. menggeneralisasi Iya, gitu. mohon maaf ya. Oke lanjut. Banyak waktu atau banyak uang? Wah ini keren banget nih pertanyaannya nih. Aku banyak waktu sih. Banyak. Karena menurut aku uang bisa dicari, waktu nggak bisa dicari lagi kalau udah habis. Betul, Gitu. waktu nggak bisa dibeli ya. Nggak bisa dibeli. Jadi makanya orang kan bilang time is money ya. Sebenarnya menurut aku time lebih berharga dari uang gitu. Kita kadang-kadang kalau udah lewat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma penyesalan doang kan jadinya. Betul. Gitu. Kalau uang kita beli ini besoknya masih Besok bisa kita masih bisa lagi. kerja, masih usaha Iya. lagi, bisa apa, bisa balik lagi uang. Gitu. Betul. Oke, next. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu. Aku tuh orangnya nggak suka banget telat. Sama sekali nggak suka banget telat. Jadi biasanya tuh aku kalau kayak gini, tadi nggak telat sama sekali kan, malah kecepatan berapa menit gitu. Aku tuh selalu berusaha datang lebih cepat dari yang dijadwalin. Karena ya itu tadi konsep aku adalah waktu tuh berharga banget. Oke, Jadi oke. misalkan kita udah mengkhianati waktu tuh kayaknya orangnya kurang baik aja gitu. Oke. Kita next lagi, peluk atau agak cium? banyak ya pertanyaannya. 30 lagi. Oh, agak banyak. Ya. Peluk atau dicium? Ini konteksnya dewasa apa konteks? Enggak dong, kan bisa aja sama orang tua. Peluk. sama Aku peluk. pasangan. Oh, Aku peluk. Lebih ini Iya. hugging ya. Aku agak ada kalau di love language-nya tuh agak ada physical touch-nya. Oh, physical touch. Ada. Nomor 1 tuh physical touch. Nggak nomor 1 tapi kayak nomor ya termasuk 3 besar lah. Kan 3 love language besar. ada 5 oke, doang oke. ya padahal. Betul. Oke, kalau ada masalah diomongin atau didiemin? Diomongin pasti. Aku nggak suka banget kayak gantung gitu, aku nggak suka. Besok lagi lah gitu males Iya, ya. nggak suka aku. Nggak kelar. Aku harus ngomongin aja. Berantem deh. Yang penting kelar gitu Iya, ya. yang penting selesai. Oke, manga atau webtoon? Aku nggak baca dua-duanya sih, tapi lebih ke manga sih. Lebih ke manga ya. Iya, lebih ke manga. Oke. Terakhir nih, menulis puisi, menulis buku. Tulis buku. Tulis buku. Tulis buku udah pasti. Doakan ya, lagi dalam Doakan proses ya, buat
Serius setiap hari itu aku selalu nulis. Ini akhirnya 5 tahun nih kesampean sekarang nih baru. Jadi waktu itu tuh udah ditawarin berkali-kali sama publisher lumayan besar lah, publisher terbesar di Indonesia. Tapi akunya nggak mau. Karena menurut aku kalau aku sampai ngeluarin buku itu harus yang terbaik yang aku bisa buat gitu kan. Karena kalau menurut aku pribadi buku tuh kayak ini ya apa salah satu mungkin karena aku kalau rilis musik kan udah sering ya. Tapi buku kan belum pernah. Jadi pengennya yang paling bagus, give the best gitu give the ya. best. Tapi ya gitu hasilnya kan 5 tahun masih jadi konsep ya. Karena buku itu butuh perhitungan yang sangat belum. Terus kadang-kadang ya itu jadi ya tadi aku bilang yang masalah ngejar ayam itu kadang-kadang kan aku harus fokus ke musik banget nih, jadi itunya ketinggalan gitu. Jadi doain aja ya Hoppers ya. Ntar datang ke sini kita promo buku. Oke, datang. Ditunggu ya Kak, ditunggu. Oke, sekarang kita mau thank you banget nih buat Kak Segara nih udah nyempatin waktu datang ke Hops.id. Aduh, seneng banget. Tempatnya ini keren banget loh, Hoppers gila. Ada makanan, semuanya. Ada minuman, ada pastel gitu. Keren banget. Oke, thank you banget ya Kak. Thank you, Jessica. Untuk terakhir nih langsung aja kita dengerin Kak Segara dengan lagu apa Kak? Galih dan Ratna. Sejoli menjalin cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Galidara di mabuk asmara. Galidara Ayo kalian semua yang nonton ikut nyanyi bareng yang di sini juga ya. Siap? Tuwaka. Dua sejoli menjalin cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Galidara di mabuk asmara.
갈리다라 갈리다라 날 갈리다라 갈리다라 날 갈리다라 갈리다라 날